Elisa berpikir sejenak kemudian mengangguk setuju. Kelvin berkendara menuju ke Huggy Sound Beach. Mereka sampai di sana saat malam hari, tepat di sebuah villa tepi pantai milik Kelvin pribadi. Saat mereka sampai di sana, penjaga villa yang merupakan pasangan suami istri parubaya menyambut Kelvin. "Tuan muda," sapa pria itu, saat seorang wanita cantik menyembul dari belakang tubuh Kelvin. Mereka melebarkan mata secara bersamaan dan menatap Elisa naik turun. Ini adalah kali pertama mereka melihat tuannya membawa seorang wanita. "Kalian bisa beristirahat malam ini, kami akan tinggal di sini." "Baik tuan, lalu apakah kalian sudah makan malam? Jika belum, kami akan menyediakan untuk kalian." Saat Elisa mendengar tentang makan malam, ia baru ingat belum makan sejak siang, jadi sekarang perutnya bergemuruh. 3 pasang mata kemudian menatap ke arahnya dengan rahang menganga. Elisa tersenyum kaku dan merasa seperti tunawisma yang kelaparan. "Siapkan makan malam untuk kami, sementara kami akan berjalan-jalan di pantai." "Baik tuan, 1 jam lagi makanan akan kami sajikan di balkon." Kelvin lalu membawa Elisa menuju ke pantai. Ia mengulurkan tangannya pada Elisa sementara wanita itu tampak ragu-ragu untuk meraihnya. Jalanan gelap, lebih baik berpegangan agar tidak jatuh. Elisa lalu meraih telapak tangan yang lebar itu. Mereka lalu berjalan bersama menuju pantai. "Kakek dan nenekmu, apakah mereka akan memintaku menjauhi Efrain jika membaca apa yang terjadi di internet? Mereka sudah melihat seperti apa caramu mendidik Efrain. Jika kamu memiliki sifat yang buruk, maka kamu tak akan menjadikan ia anak yang pintar dan sopan." Elisa menatap pria tampan di sampingnya. Cahaya bulan membuat wajahnya semakin terlihat tampan, seolah setiap bagian dirinya sengaja dipahat dengan teliti dan sempurna, membuat orang yang melihatnya akan mengira Tuhan pilih kasih dengan pria ini yang tak hanya diberkahi kekayaan, tapi juga wajah yang tampan. Berapa banyak wanita yang patah hati karena wajah ini. Kelvin mengerutkan keningnya. Kenapa wanita ini pikirannya begitu random dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan? Namun saat melihat wanita ini menatapnya dengan wajah yang terpesona seolah melihat idola, ia merasa besar kepala. "Aku tidak tahu karena tak pernah peduli dengan mereka. Namun jika kamu memperlakukanku sebagai pria satu-satunya bagimu, maka aku akan memastikan kamu tidak pernah merasa patah hati." Kehangatan menyebar di hati Elisa mendengar pria yang selalu tampak mendominasi ini berkata manis, namun ia lalu menyadarkan dirinya sendiri. Jangan tertipu, pria tidak bisa dipercaya, terutama pria tampan dan kaya. Saat Kelvin dengan sabar menunggu reaksi wanita di depannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Ini panggilan dari nenek. Mata Elisa melebar. Apa yang kita lakukan? Ia pasti marah, bukan? Elisa tampak gugup sambil melihat panggilan yang terus berkedip di layar ponsel Kelvin. Mungkin kamu berpikir terlalu jauh, kata Kelvin sebelum menekan tombol jawab. Ya Nek, ada apa? Di mana kamu dan Elisa? Kenapa kalian belum kembali hingga sekarang? Efrain terus merengek mencari orang tuanya. Kelvin menjauhkan ponsel dari telinganya secara refleks. Saat mendengar suara melengking neneknya, ia juga bisa mendengar Efrain sedang merengek di sebelah wanita tua itu. Elisa menepuk keningnya sendiri, lalu berkata dengan lirih, bagaimana kita bisa lupa memberi kabar pada mereka bahwa kita tak akan kembali ke rumah? Satu telapak tangan Kelvin mengusap kening Elisa yang baru saja ditepuk sendiri oleh wanita itu, sementara satu telapak tangan lain masih memegang ponsel di dekat telinganya. Aku lupa memberitahu kalau kami harus melakukan perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis? Jangan coba-coba menipuku. Aku mendengar suara debur ombak. Elisa semakin terlihat cemas. Ia menggigit kuku ibu jarinya. Kita tertangkap basah sekarang. Kelvin tertawa melihat wanita yang gelisah di depannya. Perjalanan bisnis kami berada di tepi pantai. Kami baru saja menyelesaikan rapat.
bilang pada Efrain kami akan kembali besok dan membawakannya oleh-oleh. Lily memberikan telepon kepada cucunya yang menodongkan telapak tangannya untuk meminta giliran bicara dengan ayahnya. Daddy, kenapa kalian berlibur sendiri dan meninggalkanku? Apakah kalian sudah tidak menginginkanku? Tanya Efrain dengan suara yang terdengar sedang merengek. Tidak sayang, ini hanya perjalanan bisnis dan kami akan segera kembali besok. Katakan hadiah apa yang ingin kami belikan sebagai oleh-oleh untukmu nanti. Tidak ada, aku memiliki semuanya sekarang. Selamat malam Mami dan Daddy. Selamat malam juga sayang, peluk dan cium kami dari jauh, sahut Elisa. Setelah menutup panggilan, Kelvin meletakkan tangannya di pinggang Elisa dan menariknya ke dalam pelukannya. Mungkin anak itu tak akan merengek dan merasa kesepian lagi jika kita memberikan adik sebagai teman bermainnya, bisik Kelvin. Elisa mendorong pria itu. Kamu mengatakan bahwa tak akan memanfaatkan keadaanku saat ini. Dia seharusnya tidak percaya. Pria berdarah panas di depannya. Ia sudah ditipu oleh Arka. Sekarang pria yang pernah bersamanya di sebelahnya selama 4 tahun. Namun kenapa ia masih belum mempelajari pelajarannya dan justru percaya dengan perkataan pria yang masih belum lama ia kenal? Elisa mundur dengan tatapan yang kesal, sementara Kelvin tertawa. Aku hanya bercanda, aku seorang pria yang menjaga kata-katanya. Ayo sekarang kita kembali untuk makan. Bunyi perutmu yang kelaparan bahkan lebih keras dari suara ombak. Elisa mengerucutkan bibirnya dengan kesal mendengar ejekan Kelvin. Mereka kembali ke villa. Saat sampai di rumah itu sudah tak terlihat lagi pasangan suami istri penjaga villa. Mereka tidak tinggal di gedung utama villa, tapi rumah kecil yang berada tepat di samping. Bau masakan sudah tercium begitu mereka memasuki rumah. Di balkon yang menghadap ke pantai terdapat meja makan yang telah ditata dengan romantis dan lilin yang berada di dalam kaca transparan indah. Ada juga vas berisi bunga segar yang sepertinya baru saja dipetik dari taman depan villa. Di meja itu juga terdapat anggur merah dan 2 gelas di sebelah makanan mereka. Ini agak berlebihan, gumam Elisa. Mereka pasti salah paham dan mengira kita pasangan sampai menyiapkan makan malam romantis. Kelvin menatap Elisa dengan ekspresi yang aneh. Hanya saja wanita itu sama sekali tidak melihatnya. Ia sibuk memperhatikan makanan di meja yang menggugah selera. Ada lobster besar yang telah dipanggang sebagai menu utama, sementara udang dan cumi telah ditumis dengan bumbu sederhana. Ini enak, kata Elisa setelah duduk dan segera mengambil 1 potong udang. Kelvin menarik nafas panjang. Wanita ini benar-benar pelenyap momen romantis. Sudah ada pantai dengan pemandangan indah di depan mata mereka, meja yang ditata dengan indah, cahaya lilin yang remang dan anggur. Namun wanita ini justru makan seolah ia berada di kedai. Hanya saja saat melihat lahatnya, Elisa dan pipinya yang mengembung karena makanan, Kelvin sedikit terhibur. Mau wine? Elisa menggeleng. Tidak, wine membahayakan. Wanita ini tahu jika ia minum anggur, maka itu akan menurunkan kewaspadaannya. Dia harus tetap berhati-hati. Di depannya adalah predator yang menakutkan. Kalau begitu, aku akan meminumnya sendiri. Ini wine mahal yang telah lama aku simpan di sini. Akan sia-sia jika aku tidak meminumnya. Sambil makan, Elisa menatap cairan berwarna ungu yang dituang di gelas. Warnanya tampak indah dan cantik. Saat Kelvin mengguncangnya sebelum memasukkan ke tenggorokan, wanita di depannya diam-diam menelan ludahnya. Pasti ini sangat mahal jika pria ini yang memilikinya. Kelvin melirik wanita yang tampak kehausan di depannya dan sudut bibirnya tiba-tiba terangkat. Apakah enak? Kelvin mengangguk. Ini bukan koleksi termahal yang aku miliki, tapi anggur ini masih memiliki kualitas yang sangat bagus karena dibuat
karena dibuat pembuat wine terbaik di Prancis, harganya sekitar 5.000 dolar. Aku akan mencicipinya sedikit, hanya sedikit ini. Ini tidak akan membuatku mabuk. Pagi hari berikutnya, Elisa terbangun di ranjang yang besar. Saat ia menggeliatkan tubuhnya, dia menabrak dada kencang seorang pria. Keningnya terasa sakit karena benturan itu. Namun rasa sakit itu juga yang akhirnya membuat ia sadarkan diri, kemudian tersentak. Ia menatap pria di sampingnya yang saat ini Kelvin yang baru saja terbangun setelah kepala yang keras menabrak dadanya, kini tengah menatap Elisa. Apakah kita melakukan sesuatu? Kamu tidak ingat? Tanya Kelvin dengan suara bangun tidurnya yang terdengar serak. Mata Elisa melebar. Ia menarik selimut. Dia menarik nafas lega setelah ia mendapati dirinya masih memiliki pakaian utuh. Namun ia segera tersentak kembali saat menyadari ada keanehan. Tunggu, kenapa aku bisa mengenakan piyama? Terakhir kali yang ia ingat, dirinya masih menggunakan setelan bisnis, tapi kini ia telah berubah mengenakan piyama. Hawa dingin menjalari punggung Elisa. Wine itu beracun, seharusnya aku tidak meminumnya. Apakah kita sudah melakukannya? Tanya Elisa dengan suara gemetar. Kamu harus mengingatnya agar tahu sejauh mana yang telah kita lakukan. Kelvin berbaring miring dengan bertumpu pada sikunya sambil menatap Elisa dengan genit. Wanita itu kini memejamkan matanya dan berusaha mati-matian untuk mengingat kejadian semalam. Butuh beberapa waktu hingga beberapa potongan kenangan semalam mulai datang. Oh, beruang kecilku, kenapa kamu menjadi lebih besar dari Mami? Tanya Elisa pada Kelvin sebelum semalam begitu mabuk. Elisa merentangkan tangannya ke sini dan peluk Mami. Kelvin masih tidak bergerak dan tetap berada di tempat duduknya. Namun Elisa menghampirinya dan mencubit pipi Kelvin. Putraku yang tampan, kenapa kamu kehilangan pipi bakpao yang menggemaskan? Kelvin menarik nafas dalam saat Elisa memperlakukan dirinya seperti putra mereka. Wah, Mami tahu, lemak di pipimu sekarang turun di bibir. Lihatlah betapa menawan bibirmu ini, kata Elisa sambil menyentuh bibir Kelvin. Mau menciumnya? Tanya Kelvin. Sini, Mami akan menciummu. Elisa hanya menempelkan secara singkat seolah iya. Namun Kelvin menahan kepala Elisa dengan dominan. Mata Elisa melebar lalu berusaha melepaskan diri. Tidak boleh, Mami seperti itu, pekik Elisa. Kamu masih kecil, sejak kapan kamu hebat? Apakah ayahmu yang brengsek itu yang mengajarimu? Kelvin menyatukan alisnya setelah mendengar ia disebut brengsek oleh wanita di depannya. Tangan pria itu kemudian terulur untuk mencubit dagu Elisa dan mendekatkan wajahnya ke arah Kelvin. Lihat baik-baik siapa aku. Elisa mengamati pria tampan di depannya. Setelah beberapa saat ia kemudian ingat siapa pria ini. Ini kamu, pria tertampan dan kata di Canberra, pria yang sudah aku curi benihnya. Kelvin kehilangan kata-kata mendengar hal itu. Kemarahannya benar-benar hilang dalam sekejap karena pujian Elisa setelah menghinanya brengsek. Lalu apakah kamu mau mencuri benihku lagi? Mungkin kali ini kamu akan mendapatkan putri yang cantik. Elisa menggeleng. Tidak, melahirkan sangat menyakitkan. Menjadi ibu tunggal juga tidak mudah. Kelvin terdiam sekali lagi. Ia sepertinya berhutang banyak pada wanita ini. Kehidupan di luar negeri tidak mudah, namun Elisa juga harus membesarkan seorang anak kecil bersama dirinya di negara asing. Ayo masuk dan tidur. Aku akan menyiapkan air hangat untukmu mandi. Mungkin itu akan meredakan sedikit rasa mabukmu. Kelvin berusaha menekan naluri primitif di dalam dirinya. Ia tahu jika memanfaatkan kondisi Elisa yang sekarang, mungkin Elisa akan marah dan menjauhi dirinya nanti. Jadi kali ini ia hanya ingin tidur sambil memeluk wanita ini. Elisa dibawa ke kamar mandi oleh Kelvin.
Baju gantimu ada di sebelah wastafel. Jangan mandi terlalu lama atau aku akan menerobos masuk untuk memastikan kamu tidak tenggelam di bathtub. Wanita ini akhirnya mengingat semua kejadian semalam. Ia menarik nafas lega karena tak melakukan hal yang memalukan. Jika kamu kecewa tak bisa mencuri benih pria tampan ini semalam, maka aku bisa menyumbangkannya secara sukarela pagi ini. Elisa bangun dari ranjang lalu melempar bantal ke arah Kelvin yang telah tidur dengan posisi miring dan memiliki pose yang sangat panas seolah supermodel pria sedang menjalani pemotretan. Tidak akan, servismu sangat buruk 3 tahun lalu. Aku tidak akan menggunakannya lagi. Elisa ingat betapa badannya terasa sakit di mana-mana setelah mereka tidur 4 tahun lalu. Pria ini seperti monster kelaparan saat itu. Kali ini aku akan bersikap lembut. Jangan bicara omong kosong dan ayo kita pulang sebelum putramu kembali merengek. Di tempat lain, Norah mendapatkan amukan dari ayahnya setelah apa yang terjadi dengan Arka. Pria itu nyaris tidak berguna lagi bagi mereka. Kau harus membatalkan pertunangan dan kembalikan saham yang aku berikan padamu beberapa saat lalu. Norah tersentak. Ia tak mengira ayahnya akan begitu tak tahu malu meminta kembali apa yang sudah diberikan pada putrinya sendiri. Ia merasa pria ini benar-benar hanya memperdulikan saudara prianya yang selalu membuat onar itu. Ayah, ini hanya satu bisnis properti Arka saja yang bangkrut. Dia masih memiliki usahanya yang lain. Lagi pula jika aku menikah dengannya dan Tuan Kelvin menepati janjinya untuk melakukan kerjasama bisnis dengannya, maka nama Arka akan pulih kembali. Norah sampai sekarang masih dalam kegelapan. Ia tidak tahu bahwa Kelvin melakukan hal itu untuk Elisa setelah Elisa kini kecewa dengan Arka dan begitu membenci mantan suaminya. Maka pernikahan Norah dan Arka praktis sudah tidak diperlukan lagi bagi Kelvin yang semula ditujukan untuk mencegah mantan suami istri itu rujuk.